Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto, tapi khusus untuk di video kali ini kita akan bahas berita terbaru dan update mengenai salah satu altcoin, yaitu adalah Phantom ya, FTM, yang sudah cukup lama kita tidak bahas. Nanti kita akan bahas isu-isu di Phantom ya, kenapa harganya turun, lalu kita lihat juga berita terbaru ditambah juga dengan analisa teknikal kira-kira bagaimana untuk Phantom. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video update untuk altcoin seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Nanti kita bisa bahas altcoin lainnya ya yang teman-teman request. Nah, kita akan bahas dulu secara update keadaan market crypto untuk hari ini bagaimana. Dimana kita lihat memang Bitcoin kembali lagi mengalami penurunan, dan secara makro market sendiri mengalami penurunan sekitar 5,7% ya. Nanti kita akan update ini mungkin nanti di video crypto update ya. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 6% dan altcoin turunnya pasti lebih besar sih rata-rata ya. Kita lihat Ethereum turun sekitar 8%, BNB 10% dan lain-lainnya. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir, ada beberapa yang naik ya, tapi hanya 3% dan tidak terlalu signifikan. Rata-rata mengalami penurunan, bisa kita lihat dari sini. Avalanche, Neo, Convex, ICP, dan lain-lainnya. Secara sentimen juga kita masih di dalam extreme fear, jadi belum berubah walaupun kemarin sempat naik, tapi di dump kembali gitu ya. Kita bahas Phantom sekarang ya, dimana Phantom ini sekarang ranking 59. Jadi memang kalau kita perhatikan dari secara rata-rata ranking dia, awalnya mungkin di awal tahun gitu ya, atau di kuartal pertama, Phantom harusnya ranking sekitar top 30 ya, koin top 30, dan sekarang dia menjadi koin top 59 ya, top 60 lah bisa dibilang ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa isu memang sebenarnya ya untuk Phantom. Kita akan bahas isunya, kita lihat dari sini, Phantom ya. Ada beberapa isu. Yang pertama yang pasti adalah market crypto mengalami bear market lagi gitu. Makanya di sini saya nomor satu adalah keadaan makronya. Keadaan makroekonomi tidak terlalu bagus, makanya berdampak terhadap Bitcoin gitu ya, terhadap Bitcoin, dan alhasil juga terdampak untuk ke dalam Phantom juga, hampir sama seperti altcoin lainnya. Namun bukan hanya ini doang, Phantom juga ada beberapa isu atau ada event penting yang memang cukup negatif gitu. Jadi ini membuat harga Phantom ini mengalami penurunan lebih dalam lagi. Kalau kita perhatikan untuk Phantom, kita perhatikan secara time frame weekly mungkin ya, kita ukur. Ini kita hide dulu teknikalnya. Nah, kita bisa lihat nih Phantom dari all time high-nya di sini di 17 Januari gitu. Jadi di Januari dia masih all time high, mengalami penurunan. Kalau kita lihat paling bawahnya ini sudah sekitar 92%. Untuk sekarang dia berada di sekitar level 89%. Jadi memang terdiskonnya cukup parah. Dan apakah ini adalah kesempatan yang bagus untuk beli? Nanti kita coba bahas gitu ya. Tapi kira-kira itu, ini adalah gambaran gitu ya untuk Phantom. Ada beberapa isu. Kita tahu kalau namanya crypto bear market memang penurunannya tajam gitu ya. Rata-rata juga altcoin mengalami penurunan sekitar 70-80%. Jadi Phantom ini ya hampir sama walaupun sedikit lebih parah, karena memang kita bisa lihat ada beberapa isu lainnya. Yang pertama adalah dengan adanya Andre Cronje, salah satu top developer di Phantom ini keluar gitu ya dari foundationnya. Walaupun ini menimbulkan pro dan kontra, ada yang sempat bilang Andre Cronje kembali lagi gitu ya, tapi untuk sekarang belum ada official statementnya. Jadi untuk di video kali ini kita masih bahas bahwa Andre Cronje ini sudah keluar dari Phantom gitu. Jadi ini salah satu dampak negatif gitu ya. Ini mungkin di sekitar bulan Maret ataupun April pada saat Andre Cronje keluar. Sempat kita bahas juga di video. Lalu yang terbaru juga adalah salah satu whale FTM yang terkena likuidasi. Ini nggak baru-baru banget, ini mungkin beberapa minggu yang lalu gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan dari kedua event ini yang walaupun cukup besar ini, sebenarnya ini tidak mengubah fundamental dari Phantom gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat untuk invest atau trading di Phantom, khususnya untuk invest gitu ya, trading di Phantom secara fundamental ini tidak mengubah fundamentalnya Phantom gitu. Phantom masih menjadi layer 1 yang masih layak digunakan juga gitu ya. Nanti kita akan bahas beberapa data ya untuk fundamentalnya Phantom. Oke, kita coba bahas fundamentalnya. Kita lihat secara statistik aja. Yang pertama adalah cheapest layer 1 gas fee gitu ya. Salah satunya adalah Phantom ini termasuk layer 1 yang gas fee-nya sangat-sangat murah. Mungkin ditambah lagi sekarang harga Phantom menurun gitu, jadi gas fee tambah murah juga. Kita lihat dari sini Phantom gas fee, FTM has the lowest gas fee out of all the layer 1s atau smart contract platform bisa dibilang ya. Lalu FTM gas got even cheaper due to SnapSync update in March 2022. Jadi ada update namanya SnapSync
dan ini membuat gas fee FTM ini lebih murah lagi. Tapi harus diperhatikan juga sebenarnya gas fee Phantom sekarang lagi menurun, mungkin karena trafficnya juga berkurang gitu ya. Jadi ini untuk pertama gitu ya, dimana gas fee Phantom murah kalau kita bandingkan dengan layer satu lain yang mungkin seperti Avalanche ataupun Ethereum gitu ya. Kita lanjut lagi di sini yang ngomongin tentang kecepatan gitu ya, atau transaksi kecepatannya, FTM speed. Dimana sebenarnya transaksi Phantom ini atau FTM termasuk cukup cepat juga gitu ya. Namun ini ditambah lagi dimana dia akan membuat migrasi ke FVM. FVM ini seperti Ethereum Virtual Machine, tapi ini adalah Phantom Virtual Machine gitu. Jadi ini akan cukup menarik walaupun belum launching sepertinya ya. FVM masih di tahap upgrade gitu ya. FTM is the next big FVM atau Phantom Virtual Machine adalah next big upgrade untuk Phantom. Jadi mungkin bisa menjadi katalis positif. Tapi nanti kita akan update juga. Karena kalau lagi di dalam bear market ini, walaupun ada berita positif, belum tentu harga suatu kripto ini juga mengalami kenaikan. Itu ya penting untuk teman-teman ingat. Nextnya yang kita perhatikan juga, nah secara alamat jumlah address di dalam networknya Phantom. Kalau kita lihat jumlah addressnya sudah menurun, ini adalah satu indikasi bahwa sudah tidak mendapatkan traction gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat untuk sekarang, jumlah address di Phantom mulai dari September 2021, teman-teman bisa perhatikan ini kenaikannya cukup lumayan gitu ya. Walaupun kita bisa lihat secara harga dia mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat dari total address ini bertambah terus dan masih uptrend walaupun ini sedikit melandai gitu ya. Jadi ini adalah sentimen bagus untuk Phantom ini sampai 6 Juni. Jadi ini udah latest data terbaru lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ini untuk data addressnya masih cukup positif. Selanjutnya kita lihat juga untuk daily transaction atau jumlah transaksi dia per hari. Kalau jumlah transaksinya mengalami penurunan, artinya udah tidak mendapatkan, orang-orang udah tidak memakai, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau kita bisa lihat untuk Phantom sendiri, secara transaksi memang sempat mengalami penurunan gitu ya. Kita dari sini, ini dari bulan September, Oktober, November gitu ya. Tapi secara tidak langsung sebenarnya ini lebih ke arah sideways gitu. Jadi tidak terlalu mengalami penurunan yang signifikan gitu. Jadi lebih ke arah sideways, dan kalau kita rata-ratakan gitu ya, ini mungkin berada di kisaran level 800.000 transaksi per hari gitu. Dan 800.000 transaksi per hari ini sebenarnya tinggi atau enggak gitu ya matriksnya. Di sini ada Twitter thread lagi gitu ya dari si Passive Income Coach, dimana dia bahas transactions are growing gitu ya. Ini yang tadi kita bahas, transaksi per harinya ya secara overall dia uptrend gitu ya, walaupun ini kalau kita lihat sekarang ini lebih ke arah sideways lah. Nah pertanyaannya adalah despite the bear market, pada saat kita di bear market, we are seeing an average of 800.000 FTM transactions per hari. Nah pertanyaan adalah apakah 800.000 transaksi ini termasuk besar atau enggak? Nah kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan chain layer satu lainnya seperti Ethereum ini rata-ratanya adalah 1 juta transaksi per hari. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya difference-nya atau perbedaannya, hanya sekitar 20% saja. Jadi ini cukup menarik untuk Phantom. Lalu kita lihat juga untuk total value lock atau jumlah dana atau fund yang dikunci di dalam networknya Phantom. Untuk kita bisa lihat sekarang, untuk data di total value lock di DeFi lama ya, teman-teman bisa perhatikan memang Phantom ini mengalami penurunan. Kita bisa lihat dalam 1 bulan dia mengalami penurunan sekitar 60% gitu ya, karena memang decentralized finance atau DeFi ini cukup terdampak gitu ya. DeFi cukup terdampak, dan Phantom ini jaringan yang bisa dibilang terfokus oleh DeFi gitu. Jadi oleh karena itu di saat market crypto down ya, makanya Phantom yang lebih terkena dampak lebih besar gitu ya, ditambah dengan isu-isu yang kita bahas di awal. Kalau kita perhatikan sekarang secara jumlah total value lock sebenarnya masih cukup besar ya, ada sekitar 1,65 miliar dolar yang dikunci di dalam Phantom Network. Ditambah juga kalau kita ngomongin DeFi lama, secara rasio market cap dibagi oleh total value lock, ini rasio yang cukup penting juga gitu ya. Ini melihat kira-kira suatu altcoin atau suatu kripto ini undervalue atau overvalue. Dan kalau kita bisa lihat secara rasionya, Phantom ini termasuk yang paling rendah gitu, sekitar 0,52. Jadi menarik sekali. Karena memang secara market cap atau secara ranking dia mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Sekarang dia kan ranking 59. Jadi mungkin menjadi salah satu alasannya juga. Dan kalau kita lihat di total value lock sendiri,
ya cukup merata juga sebenarnya pembagian dari dia punya total value lock. Seperti Curve ada 284 juta, Spooky Swap 187 juta, BV sekitar 156 juta, Jais Finance sekitar 140 juta. Jadi ya masih cukup lumayan gitu ya, masih cukup merata pembagian dari decentralized finance atau di apps di dalam jaringan Phantom. Yang terakhir kita lihat juga untuk perbandingan antara decentralized exchange di jaringan lainnya seperti Ethereum, Binance, Avalanche ataupun Solana. Dimana kalau kita perhatikan untuk di Phantom, top decentralized exchange-nya adalah Spooky Swap yang tadi kita bahas gitu ya di sini. Nomor 2 kan sekarang Spooky Swap. Dan memang kalau kita lihat Spooky Swap sendiri ya cukup bagus dengan fee-nya, bukan fee tapi fitur-fitur yang ada di Spooky Swap ini cukup lengkap. Kita bisa lihat ada buat swap pastinya, bisa melakukan limit order, bisa bridging juga, bisa yield farming gitu. Jadi ya cukup lengkap lah ini perbandingannya ya. Nah, jadi kira-kira itu update fundamental untuk Phantom. Sekarang kita lihat secara analisa teknikal bagaimana dengan keadaan harganya juga. Tapi kembali lagi disclaimer on semuanya karena video ini bukan untuk menjual atau membeli gitu ya. Tetap harus do your own research juga dan setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat ini saya ada bagi beberapa level support selanjutnya untuk Phantom. Kita masuk ke time frame daily saja ya. Nah, kalau kita lihat di time frame harian, untuk sekarang sebenarnya kita bisa lihat Phantom ini berada di level supportnya dia ya, yaitu di kisaran level 0,34 sampai 0,37 sen lah ya, di support ini. Atau kalau misalnya mungkin dirupiahkan sekitar level 5.100 sampai 5.400. Ini nanti teman-teman harus convert sendiri gitu ya. Ini hanya rough estimate saja. Dan kalau kita perhatikan untuk sekarang sebenarnya bisa kita lihat sebenarnya hampir sama. Phantom ini sedikit mengalami rejection gitu ya, seperti mengalami rejection, dimana dia sempat membentuk support di sini, tren yang cukup bagus gitu ya, lalu mengalami penurunan, lalu kemarin pada saat market sempat naik sedikit gitu ya, Phantom ini sempat testing di atas rejection sini gitu ya, di daerah garis ini, walaupun memang dia tidak berhasil masuk lagi ke dalam di atas garis warna kuning. Jadi bisa dibilang seperti dia mengalami rejection dan sekarang mengalami penurunan lagi. Jadi ini adalah satu indikasi. Mungkin kalau kita lihat untuk Bitcoin-nya juga seperti keadaan Bitcoin sekarang, mungkin bisa dibilang Phantom ada possibility atau ada kemungkinan juga untuk dia mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu ya. Bukan hanya Phantom tapi mungkin beberapa hampir semua altcoin juga mengalami hal yang sama ya. Karena keadaan makro secara sentimen sendiri kita bisa lihat dari sini masih di dalam level extreme fear gitu ya. Jadi tetap jangan terburu-buru gitu ya. Kita akan lihat level-level kalau misalnya teman-teman mau dollar cost averaging atau cicil misalnya. Kita lihat untuk sekarang. Kalau untuk sekarang apakah beli atau tidak? Kalau saya rasa saya sarankan lebih baik wait and see dulu. Masih ada beberapa level support selanjutnya. Salah satunya sebenarnya ini di minor support gitu ya. Ini di daerah sekitar 0,25 sen atau sekitar level 3.600 sampai 3.800. Karena kalau kita perhatikan di sini, kita zoom lebih dekat ya, kita bisa di sini ada di tes di sini sempat ada mengalami resisten. Lalu di sini juga sempat membentuk support juga, level support yang lumayan gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah minor support untuk Phantom sendiri di sekitar level 3.600 3.800. Dan memang kalau dia mengalami penurunan sendiri bukan penurunan yang bisa dibilang cukup dalam juga gitu ya, karena ini sekitar 24 sampai 26% gitu ya penurunannya. Jadi harus diperhatikan juga untuk hal ini. Tapi yang paling harus kuat atau harus bertahan itu sebenarnya di daerah sini, di daerah 0,1864 atau kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2.600 sampai 2.850. Karena kalau kita perhatikan untuk secara weekly time frame-nya gitu ya, ini adalah struktur dari harga Phantom gitu. Ini adalah last support kuatnya dia gitu ya untuk Phantom sendiri di daerah 0,1864. Kalau ternyata Phantom mengalami penurunan lagi gitu ya, turun dari 0,18, artinya dia sudah hilang atau turun dari strukturnya dia. Dan kalau dia ternyata turun dari strukturnya dia, ada possibility mungkin dia tes ke dalam bawah top di sini gitu ya, next support selanjutnya, dan bahkan ini penurunan lebih dalam lagi kalau kita perhatikan. Dari sini aja turun sekitar 74%. Jadi yang harus dilakukan Phantom adalah untuk bertahan dari level ini gitu ya, karena ini strukturnya dibentuk dari awal tahun 2021. Jadi kira-kira itu untuk update
secara teknikal untuk Phantom ya, level-levelnya termasuk juga untuk fundamentalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.